Itu yang penting menurut saya konsisten dalam langkah, bergerak secara berkelanjutan dan bekerja sinergis antara pemerintah dan swasta. Kita harus konsisten menarik investasi, baik investasi di dalam negeri maupun investasi dari luar, investasi perusahaan-perusahaan besar maupun investasi usaha-usaha kecil. Tapi juga bukan sembarang investasi, kita harus fokus investasi yang memberikan nilai tambah yang besar kepada negara kita. Investasi, hilirisasi di semua sektor unggulan, baik mineral, pertanian, perikanan dan kelautan, perkebunan semuanya, serta penguatan ekonomi digital, penguatan ekonomi hijau, dan penguatan ekonomi biru. Bapak Ibu yang saya hormati, optimisme ini di dalam negeri saya rasakan. Baru saja kemarin saya dari IKN, Ibu Kota Nusantara, pembangunan di sana saya melihat bukan di wilayahnya pemerintah, yang wilayah swasta. Saya melihat berkembang sangat pesat. 2 hari ini di IKN saya melakukan beberapa groundbreaking pembangunan baru dan meninjau progres pembangunan yang 3 bulan sebelumnya saya lakukan peletakan batu pertama. Yang menyenangkan dan menimbulkan optimisme adalah antusias pengusaha-pengusaha swasta kita sangat besar. Dan saat ini telah ada 13 proyek swasta besar yang mulai dibangun dengan nilai total proyeknya mencapai kurang lebih 41 triliun rupiah. Kalau ini boleh ditepuk tangani. Baik rumah sakit swasta ada 6, kemudian sekolah internasional dan universitas, sport center, apartemen, perkantoran, 7 hotel berbintang 5 dan 4, tempat hiburan dan lain-lainnya. Sekali lagi melihat situasi ini saya optimis, bukan hanya optimis terhadap perkembangan IKN, tapi juga optimis terhadap optimisme dunia usaha kita, optimisme swasta untuk menggerakkan ekonomi nasional kita memasuki 2024. Bapak Ibu yang saya hormati, optimisme saya di 2024 juga didasarkan pada kondisi politik. Saya tahu para pengusaha ini menunggu situasi politik. Ada yang juga deg-degan, mendekati pemilu, terutama mendekati pilpres. Saya ingin menegaskan tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Kalau kita bukanya sosial media, kalau membacanya sosial media, nonton TV, adu debat antar politisi, ya sepertinya suasananya panas, sepertinya. Tapi kalau Bapak Ibu turun ke masyarakat, turun ke daerah, turun ke desa, sering turun ke daerah-daerah, Bapak Ibu bisa merasakan rakyat itu santai-santai saja itu. Iya, betul. Coba pergi ke desa, pergi ke daerah. Rakyat santai-santai saja. Sebetulnya politiknya juga adem-adem saja. Saya kira sangat jauh kalau dibandingkan dengan 2014 dan 2019. Sangat beda sekali. Artinya masyarakat kita sudah dewasa dalam berpolitik. Yang panas pun bisa segera didinginkan dan kalau terbelah sedikit juga bisa bersatu kembali. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Jadi kesimpulan saya, ekonomi outlook 2024, Indonesia sangat optimis, optimisme karena melihat kinerja ekonomi kita, dan optimis karena situasi politik yang dingin menjelang pemilu 2024. Yang penting, konsisten kerja keras, kerja sinergis
antara pemerintah dan swasta, dan kerja yang berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.